hikmah itu bukan berbatas kita kayak ngeladenin gitu, enggak. Mhm. Dari hati kita. Kita harus ikhlas, kita harus sabar juga kan ngadepin cuma cobaan kayak gitu. Iya, bukan cobaan sih, kan seperti gimana sih caranya kita memperbaiki diri gitu. Orang semakin pintar melayani orang lain, maka semakin tinggilah derajatnya. Tapi asal dengan pelayanan yang ikhlas, dengan pengabdian yang ikhlas. Gini ya teman-teman, kita di pondok itu ojo kaken ngeresu loh, ojo kaken sambat. Karena pondok kita itu sedang berprogres. Jadi bakti kalian kepada pesantren jangan hanya protes. Tradisi hikmah itu di pesantren menanamkan santri untuk berkhidmah kepada kiai, untuk berkhidmah kepada lingkungan pesantren, karena hal ini sangat berpengaruh bagi proses belajar. Kalau ilmu bisa dicari dengan belajar dan barokah bisa dicari dengan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Tangkri TV yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di obrolan santri, segmen Santri Story. Kenapa memilih segmen Santri Story? Dikarenakan pondok pesantren merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat banyak sekali poin-poin kehidupan. Pondok pesantren merupakan wadah untuk mendidik jiwa dan juga untuk membuat kita merenovasi diri di hari setelahnya. Waktu yang terus berlalu mencetak akan banyak sekali cerita. Dan dari cerita itulah bisa menjadikan bukti bahwasanya itulah lezatnya nikmat dari Tuhan. Dan untuk obrolan kali ini, saya tertarik untuk membahas mengenai tentang perkhidmahan. Dan juga mengenai tema khidmah, pastinya kita juga membutuhkan seseorang atau mbak-mbak yang bersangkutan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, siapa kira-kira tamu kita pada malam hari ini? Nah, di samping saya ada Mbak Mutmainah, Ge. Iya. Mutmainah yang biasa dipanggil Inah. Inah. Gak bercanda Main bisa ya. Mbak Main. Mbak Main ini rumahnya mana, Mbak? Rumah saya jauh kok. Jauh. Jauhnya mana kira-kira? Jakarta? Kurang jauh. Kurang jauh. Beda pulau atau? Oh ya sudah beda pulau Beda sih. pulau. Kalimantan? Sumatera aja. Oh, Sumatera. Cukup jauh sekali. Oh iya jauh. Tahunya Ya emang lagi. jauh. Jauh sekali. Terus yang sampingnya ada Mbak Muflihatur Rahmah. Biasanya dipanggil siapa, Mbak? Muflihatur. Mbak Muflihatur. Kalau saya pakai Muflihatul itu kepanjangan, Mbak. Jadi kalau dipendekin aja Liha. Mbak Liha. Mbak Liha nih. Mbak Liha ini rumahnya mana? Kalau rumah tidak saya bawa ya. Alamat Kalau alamat Purwoasri, Purwoasri, Bojonegoro. Bojonegoro. Gitu, Mbak. Purwoasri, Sukosewu, Bojonegoro. Iya. Kalau Mbak Lika ini Sukoseribu, kalau saya Sukosatu. Terus selanjutnya kira-kira bagaimana Mbak kabarnya Mbak Main dan juga Mbak Li? Ini kabar apa ya? Kabar hati, kabar dasar apa kabar gimana? Kabar yang apa ya? Semuanya, menyangkut semuanya. Kurang baik sih kalau untuk menyangkut semuanya ya. Kurang baik. Kira-kira ini kurang baiknya dari mana? Mungkin ada yang terluka tapi tidak terlihat. Tuan mana yang menyakitimu, Nona? Tuan pesisir, Tuan. Oke, Tuan. Untuk Mbak Liha gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Jadi gini ya Mbak Main, mungkin semua itu ada masanya. Dan sekarang mungkin masanya Mbak Main untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Mungkin ya. Sebelum ditemukan yang baru. Semoga yang baru nanti bisa melebihi yang sekarang. Semoga nggak PHP ya Mbak Main. Kita langsung ke obrolan saja ya Mbak Main ya. Mbak Lika. Jadi gini, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai tentang khidmah atau perkhidmahan. Kan yang saya tahu itu perkhidmahan itu seperti pengabdian seorang santri kepada gurunya. Cuma seperti itu saja gitu. Mungkin Mbak Main dan Mbak Liha bisa menjelaskan lebih detailnya. Kira-kira. Hikmah itu melayani, ngeladeni. Tradisi hikmah itu di pesantren menanamkan santri untuk berkhidmah kepada kiai, untuk berkhidmah kepada lingkungan pesantren, karena hal ini sangat berpengaruh bagi proses belajar.
Kalau ilmu bisa dicari dengan belajar dan barokah bisa dicari dengan hikmah. Dan hikmah itu sendiri tuh nggak berbatas kita pelayanan pada kiai atau kita hikmah menaati peraturan pondok, terus tidak membantah. Kan banyak ya, banyak anak-anak sekarang itu seumpama pengurusnya, ayo jamaah no. Pasti pernah gini, alah kayak kamu lo tahu gak jamaah gitu. Itu adalah satu argumen sering terjadi kan. Kalau nggak salah gini, bukan kalau nggak salah sih, kalau guru saya itu pernah bilang kayak gini. Itu suatu argumen yang cacat. Ketika kamu membantah argumen, bantahlah dengan argumen, bukan kamu membantah orangnya. Gini maksudnya, ketika ada orang yang membantah argumen, mengasih argumen ke kita membantah, tapi dengan bukan berdasarkan argumen, tapi membantah orangnya, Iya, gitu. Itu suatu cacat. Maksudnya, kan. ya argumen yang cacat gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya hikmah itu bukan hanya berhikmah kayak ikut dalam saja ya Mbak ya. Bisa seperti halnya menaati peraturan dan juga yang lain menjadi pengurus itu juga termasuk ya Mbak. Itu termasuk hikmah pada pondok. Semua bisa dimaknai hikmah. Oke. Nah itu apakah hikmah termasuk syaratnya itu Mbak? Apakah juga niat dan juga ketulusan hati ini kuliah? Ya semua kan tergantung niat. Kan ada teh harusnya kajian Nabi yang innamal a'malu binniyat itu. Semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Jadi hikmah itu bukan berbatas kita kayak ngeladenin gitu, enggak. Dari hati kita. Kita harus ikhlas, kita harus sabar juga kan ngadepin cuma cobaan kayak gitu. Ya bukan cobaan sih. Kan seperti gimana sih caranya kita memperbaiki diri gitu. Gitu. Nah itu tadi seperti di awal. Bahwasanya pondok pesantren itu memiliki banyak sekali poin kehidupannya Mbak untuk merenovasi diri kita. Soalnya hikmah di pesantren salaf itu identik dengan gawean tanpa upah. Jadi kita semua itu melakukan dengan keikhlasan yang diharapkan hanyalah barokah. Betul sekali. Berarti juga niat itu menjadi Poin penting. utama, poin penting ya Mbak. Poin utama, poin penting seperti halnya kayak kita tidur ya Mbak. Kita tidur itu kita bisa mendapat pahala dengan tidur seperti halnya kita tidur tapi niatnya ditarikil ma'asi, Iya. meninggalkan maksiat ya Mbak. Seperti itu. Berarti kan kalau percuma kalau masak-masak, membantu rewang tapi niatnya nggak tulus kan ya percuma gitu. Dan Mbak Main dan juga Mbak Lia ini ikut dalam itu sudah berapa tahun Mbak? Kalau saya sih baru mau jalan 2 tahun ya, setahun setengah lah. Oh, cukup lama tapi Mbak. Tapi kan baru ya, timbang Oh. kakak tingkatnya kan masih ada yang Iya. lama. Kalau Mbak Lia sendiri Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu Mbak Main sekarang itu masih sekolah atau sudah lulus? Kalau saya sih masih sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah. Oh, dan itu apakah tidak terganggu Mbak antara belajar dengan berkhidmat tadi? Terganggunya sih mungkin agak terganggu sedikit ya, tapi kan ya sepintar-pintar kita membagi waktu itu. Oke. Untuk Mbak Lia sendiri Saya sudah lulus. udah lulus. Sudah lulus berarti kan agak waktunya itu agak free gitu ya, Mbak. Yo, tapi sebelum saya lulus dulu yo sekolah sambil Hikmah. Oh, berarti sudah dari dulu. Oke. Nah, itu berarti kayak gini ya, Mbak, antara ilmu dan juga barokah, hikmah dan juga belajar itu beriringan loh, Oke. Kan sudah cukup lama ya, Mbak, kalau hitungannya 1,5 tahun itu melayani seseorang itu kan juga agak sulit gitu loh, Iya. Mbak. Pastinya juga membutuhkan keikhlasan yang benar-benar berat sekali. Nah, itu kira-kira bagaimana cara Mbak Mai dan Mbak Liha ini menjaga keikhlasan? Gimana ya? Kalau semua orang kan pasti kesulitan ya dalam keikhlasan. Kalau kata saya sih, selagi kita tahu itu perkara bagus, itu perkara yang tidak dilarang oleh syariat, berarti kita lakukan terus. Seperti contohnya gini, kita sedekah di masjid selama 1 juta. Pertama kali mungkin kamu ingat terus kayak keingat atau alah kita sedekah 1 juta, nanti pasti dikasih lebih sama Gusti Allah. Kan pasti kayak gitu ya. Tapi seumpama kamu sering mengasih sama kamu per bulan kasih 1 juta ke masjid untuk infak masjid contohnya ya. Lama-kelamaan nanti kamu ya sudahlah gitu. kita sudah terbiasa. Jadi semua pasti akan terbiasa semua akan lupa jika kita terbiasa ya kan. Dan untuk Mbak Lika sendiri, bagaimana cara menjaga keikhlasannya? Betapa pentingnya menjaga keikhlasan saat berkhidmah. Kita harus belajar ikhlas dan sabar. Sabar menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan
apa keinginan kita ngono. Karena khidmah itu mengajarkan arti ikhlas. Penting sekali kita memahami itu. Tidak ada orang yang digaji seperti seorang Mbak Laila di sini menjadi media. Mungkin kalau khidmah, ini adalah salah satu khidmah. Kenapa pada pondok? Pada masjid pesantren, Amin 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 ya Allah. Tergantung niatnya Mbak. dan ketulusan hati. Ya, semua Karena yang butuh barokah itu kan kita. Nggih. Bukan semakin pintar kita melayani seseorang juga Semakin tinggi. Tinggilah derajatnya. Asal dengan pelayanan yang ikhlas, dengan pengabdian yang ikhlas. Oh, gitu sekali. Nah, itu kan seperti ikut dalam dan juga itu kan berat ya, Mbak, kira-kira. Lah itu apakah ada, Mbak, hal kecil tapi dia dinilai besar dalam perkhidmatan gitu? Atau dia memiliki nilai besar di pesantren? Ada sih. Ada contohnya gini. Selama kamu ya contoh dari yang awal tadi. Kamu dengan menaati peraturan saja, kamu sama saja berkhidmat pada pondok. Sama saja kamu tirakat kan itu? Tirakat. Terus kan semua tergantung dengan niat kan ya. Nah, Allah itu memandang hambanya itu bukan dari dohirnya tapi dari hatinya. Masya Allah. Gimana Mbak Jan memandang dari hatinya? Oh itu urusan Sang Pencipta. Mungkin ini bisa menjadi patokan ya, Mbak, untuk kita bahwasanya tidak boleh memandang fisik kan. Tapi ya gimana kita? Iya, ya. Gede sih kisah dipandang fisik. Nah, ini sebelumnya ya, Mbak, kayak dulunya Mbak Mai dan juga Mbak Liha ini sebelum masuk ke dalam rewang dalam niku, adakah dulu sebuah motivasi untuk kalian berdua ini sehingga sampean jenengan-jenengan iki dalam mboten niku? Adakah motivasi yang membuat kalian ingin sekali kayak seseorang yang terdahulu mendapat barokah dari perkhidmatan kayak gitu, Mbak? Adakah catat seperti itu? Keren ya Pak ya? Kurang air putih. Iya mungkin kurang air putih. Ya udah seputar. Saya juga punya pelayan, Mbak. Oh, punya. Yang kemarin itu loh. Sumi. Iya, Sumi. saya panggilkan dulu. Loh, Suminya sama kayak saya hijau-hijau. Cantik ya, Mbak ya? Cantik sekali, Masya Allah. Melebihi tuanya. Tuan yang mana? Tuan yang menyakitinya. Nah, ini mau pesan apa, Mbak? Air putih aja. Air putih dingin ya? Air putih dingin, Mbak. Lihat. Air putih. Air putih. Air putih berarti 3 ya. Cepat diantar, sudah kering. Ojo gala-gala Mbak Laila. Mana tadi? Oh, cerita kisah. Mungkin kalau kisah itu banyak ya dari ulama-ulama terdahulu yang mungkin amat jauh hidupnya kurang kayak gitu. Maksudnya banyak, tapi mungkin yang lebih seru kalau yang ceritain Mbak Liha aja gitu. Ayo Mbak lihat coba. Mbak Liha aja gitu yang cerita. Banyak sekali ya yang ulama yang sekarang ulipnya mulia itu dulu tirakat pastinya dulu berkhidmah kepada pesantren. Niki beliau piyambak nggih Romo Yai Mansur niku riyen nggih nate serius. Beliau riyen mondok niku nggih nek serius ngeten. Kula nggih masakno rencang-rencang Mbak ngoten. Nggih beliau nggih berkhidmah ngoten. Garwanipun nggih riyen niku garwane mondok teng Lirboyo niku nggih dados khotimah, dados Mbak Dalem. Karena gini Mbak Laila, yang seperti Mbak Laila ucapkan tadi. Orang semakin pintar melayani orang lain, maka semakin tinggilah derajatnya. Kok semakin Tapi asal dengan pelayanan yang ikhlas, dengan pengabdian yang ikhlas, dengan ketulusan hati. Gini ya Mbak, nek hikmah iku seumpamane kita melakukan dengan kesenangan, apa-apa dilakoni ambek seneng, iku gak kroso Mbak kesele. Soalnya hektis. Semua pasti seperti itu, Mbak. Kita pasti juga tidak akan tahu menghiraukan kayak omongan-omongan orang kayak bilang kayak gini. Alah, melon dalem ben gak ben jamaah, ben gak melok jamaah, ben los, ben itu kan boten ngoten nggih, Mbak nggih. Makanya Kalau ada waktu ya disempatkan Mbak jamaah. makanya itu gini, ada yang pernah bilang sama saya, jangan terlalu fanatik sama orang atau terlalu gini, bukan mendoktrin, seperti kayak alah jamaah terus gitu. Pasti cari muka gitu ya. Kayak ini lo puasa, kayak puasa kayak gitu. Mungkin itu loh
supaya bukan lillahi ta'ala tapi li apa gitu kan. Banyak kayaknya seperti itu. Ya kita jangan seperti itu gitu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati dia. Yang tahu kan cuman Sang Pencipta. Iya. Dia dan Sang Pencipta. Berarti intinya jangan pernah tumbang hanya karena mulut seseorang. Iya. Nah, itu kalau kita melihat seperti guru-guru kita seperti itu, kita sendiri ya Mbak yang sekarang sedang berproses untuk berkhidmah kan mau sambat itu kayak ya gimana gitu. Isin ya. Mau. Oke. Oh, jadi dari cerita Mbak Liha ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sapa wonge nek gelem rekoso ya bakal mulya ngoten deh. Iya, iya seperti. Oh, ini semuanya sudah datang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini udah kering, kamu itu lama banget. Iya, tadi yang delenya antri, Mbak. Maaf ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sama. Iya. Lucu ya suminya. Lucu banget. Sangat. Menghibur ya. Jadi kalau saya itu sendirian gitu ada dia. Dia bukan hanya pelayan, tapi dia juga selalu menemani. Siap. Saya. Boleh menemani setiap langkah. Ya, untuk Mbak Main adakah cerita seperti Mbak lihat tadi? Ada, tapi ini cerita santri yang gini, yang taat, yang sama taatan sama gurunya gitu ya. Dulu itu ada satu anak ya. Satu anak nakal. Akhirnya dipondokin ya. Dan pondoknya dibakar. Dibakar. Bakar. Akhirnya Kocak kan. Pak Yainya itu kayak udah capek gitu loh, udah nyerah. Seru lagi Mbak, bakar pondok ben ramai. Mungkin pemikiran seperti itu ya. Terus akhirnya sama bapaknya gini, "Wis, Cung, sak karepmu no. Ape curemen ape apa sak karepmu. Pene dia sak karepmu. Pesenku nggur 5." Pokok saya lupa ya, saya yang 2 tuh lupa, tapi yang 3 saya ingat. Yang pertama, sedekah, teruslah bersedekah. Yang kedua, jangan menyakiti hati tetangga. Pokok selalu berbuat baik pada tetangga. Kok malah 2 yang ingat, 3 yang lupa. Ini pokok ada lagi pokok 3 ya. Akhirnya sama si anak tani itu dipegang bener omongannya gurunya tuh. Ya mengamalin semua itu diamalin, ya enggak dia terus sedekah, tidak menggunjing, tidak menyakiti hati tetangga. Pokok semuanya dilakuin sama anak tani. Akhirnya di hari terakhir gurunya, sebelum gurunya wafat, gurunya tuh bermimpi. Di hari kiamat, di yaumul akhir, semua itu punya kendaraan. Entah naik kuda, entah naik dokar. Tahu dokar kan? Iya, tahu. Masih banyak. Masih banyak. Di Sukosatu masih banyak dokar. Itu Sukosatu. Gimana kabarnya kalau di Suka Seribu? Masih ada dokar. Nggak ada. Wah, udah modern berarti ya. Ada dokar yang begitu. Terus gurunya gini. Si anak tadi tuh Mbak Dokar jemput gurunya. Terus gurunya tuh bangun. Ya Allah, no. Terus dia bukan pasrah, kayak ngasih wasiat sama ada orang satu lagi yang nemenin itu. Takok cah iki amalan opo kok sampai ndek lo duwe dokar aku ru mlaku. Amalan opo? Terus akhirnya sudah kan, terus ketemu entah enggak aku lupa ya. Pokok terus di akhir cuma di yang akhir tuh ternyata dokar itu tuh bukan milik si anak tadi tapi milik Pak Yainya. Gini ceritanya. Anak tadi kan berjalan terus disamperin sama orang. Iki lo dokar no. Loh, dan jemput Pak Yai nem lo mlaku nang gage kamu sedenteni no. Loh iki dokare sapa? Iki dokare Pak Yaimu. Kamu udah jemput Pak Yaimu no. Engko kamu itu jemput si iki karo si iki gitu, temennya sama orang yang disukai sama dia kan. Terus akhirnya dijemput lah itu. Nah, dari situ kita bisa belajar gini. Dengan kita menaati, dengan kita sam'an wa ta'atan sama guru, kita bakal mendapatkan kemuliaan. Yang berikan kita itu Ikhlas. juga menyenangkan hatiku. Iya, menyenangkan hati guru. Itu gurunya loh keton kamu kayak ya keton gitu. Merasa gagal mendidik gitu loh. Iya. Jadi semua itu harus apa ya Mbak ikhlas ngoten nggih. Ketulusan hati ngoten.
Nah, itu untuk seterusnya ini kan kalau Mbak Mai dan juga Mbak Rika kan kayak pengalamannya itu sudah cukup banyak gitu. Belum, Iya, Mbak. belum Pengalaman banyak belum sih. banyak. Mungkin baru secuil ya. Ya, sudah bisa berbagi lah ngoten. Nah, niku untuk kan banyak ya kayak mereka-mereka yang sering mengeluh. Saya sendiri, Mbak, mengeluh kayak ngene terus ngoten lho, Mbak. Nek tuh apa motivasi jenengan kira-kira untuk mereka yang sering mengeluh dan sambat ngoten kurang bersemangat dalam berkhidmah? Minum dulu. Enggak, minum dulu. Iya, minum dulu. Gak apa-apa, Baru dipersilahkan Mama Indri tadi. udah kering ya. Kemarau kayak di apa nih pada zaman dulu ya, Kak. Kemarau. Alhamdulillah. Bisa dilanjut, Mbak. Iya. Hikmah. Amal itu kan bukan hanya sholat ya, Mbak. Hikmah itu adalah merupakan amal ibadah yang sangat besar sekali manfaatnya. Karena yang butuh itu adalah kita. Seperti kemauan, kesempatan untuk ngeladeni guru-guru kita itu adalah kesempatan yang langka. Ini adalah proses yang jarang gitu loh, Mbak. Tidak semua santri kan bisa ditakdirkan untuk berkhidmah, untuk membersamai beliau. Kan semuanya yang berkhidmah kepada beliau, kita setiap hari bisa melihat langsung kesabaran beliau, kedermawanan beliau, keistiqomahan beliau dalam melakukan hal kebaikan sehari-harinya. Kalau menurut saya ngaji laku adalah kemewahan. Ya Mbak Main. Suatu kemewahan. Karena gini, kalau santri mengenal kiai kan sudah banyak ya, sudah tahu gitu. Tapi kalau kiai mengenal santrinya kan suatu keistimewaan yang Iya, betul. kalau saya tidak tara gitu. Alhamdulillah bersyukur sekali kita diberi kesempatan untuk berkhidmah, untuk ngeladeni beliau-beliau. Karena banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari berkhidmah. Masya Allah. Jadi memang itu adalah sebuah kesempatan ngoten nggih, Mbak. Anugerah. Anugerah. Gak semua orang ya, Mbak, yang Orang bisa. Masya Allah. Untuk Mbak Main gak ada motivasi? Kalau saya sih lebih cocok ya setuju dengan pendapatnya Mbak Liha tadi ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ada makalah dari Abu Said Muhammad niku ngeten. Tatatul ilmi mudzakarah wa barakatu bihikmah wa naf'uhu birridha syekh. Ilmu dengan belajar, barokahnya ilmu dengan berkhidmah, dan manfaatnya ilmu dengan mendapatkan ridho guru. Jadi kita harus bisa menyeimbangi tiga-tiganya. Nah, mungkin ini sudah terlalu lama ya, Mbak ya. Saya juga cukup mengganggu. Saya rasa sudah cukup Mbak obrolan kita untuk malam ini, nggih. Nah, sebelum berakhir, adakah pesan dan kesan dari Mbak Main dan Mbak Aliha untuk obrolan kita kali ini? Gini ya teman-teman, kita di pondok itu ojo kaken ngeresu loh, ojo kaken sambat. Karena pondok kita itu sedang berprogres. Jadi bakti kalian kepada pesantren jangan hanya protes. Betul sekali, insyaallah. Ini harus diterapkan ya, Pak. Nah, untuk pemirsa mungkin dari obrolan kita dengan Mbak Main dan juga Mbak Liha kali ini bisa diambil pelajaran bahwasanya belajar dan berkhidmah itu merupakan sesuatu yang harus beriringan. Seperti 50-50 ngoten ya, Mbak. Iya. Karena ilmu tak akan sempurna jikalau tanpa barokah. Dan juga sebaliknya, bagaimana bisa kita mendapatkan barokah jika caranya saja kita tak tahu. Dalam artian kita juga harus berilmu ngoten ya, Mbak. Dan untuk sebelumnya terima kasih dulu kepada Mbak Main dan juga Mbak Liha sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini juga sangat mengganggu ya, Mbak. Sudah beberapa hari ini sering berbincang, sering bersama ngoten. Jadi saya sangat berterima kasih gitu untuk keluangan waktunya ngoten. Dan juga semoga lain hari bisa berjumpa, nanti bisa bertemu kembali nggih, Mbak. Insyaallah. Dan untuk pemirsa semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga para pemirsa umumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.